3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang akibat tidak mengikuti 7 dasar prinsip utama testing beserta contoh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Setia Ananto. Saya Java Kita Masari. Langsung saja ke pembahasannya. Testing merupakan tugas yang tidak dapat dihindari di tiap bagian dari tanggung jawab usaha pengembangan suatu sistem software. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu testing dibutuhkan 7 prinsip dasar utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, testing show presence of defect. Tujuan utama dari proses testing adalah menemukan cacat atau bug pada suatu software. Pengujian dapat menunjukkan cacat yang hadir tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Bahkan setelah pengujian aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas cacat. Pengujian selalu mengurangi jumlah cacat yang belum ditemukan yang tersisa dalam perangkat lunak, tetapi bahkan jika tidak ada cacat yang ditemukan, itu bukan bukti kebenaran. Yang kedua, exhausting testing is impossible. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat tidak mungkin. Jadi bukannya melakukan pengujian lengkap, kita dapat menggunakan risiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Jadi mengakses dan mengelola risiko adalah salah satu kegiatan yang paling penting dan alasan untuk pengujian dalam setiap proyek. Yang ketiga, early testing. Dalam software development life cycle atau SDLC, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, defect clustering. Sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian, pra-rilis, atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional. Hal ini dapat memudahkan tester dalam mengidentifikasi. Yang kelima, pesticide paradox. Jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan lagi, akhirnya set yang sama dari kasus uji tidak akan lagi dapat menemukan bug baru. Untuk mengatasi hal ini, pesticide paradox itu benar-benar sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur. Tes baru dan tes berbeda harus ditulis untuk latihan bagian yang berbeda dari perangkat lunak atau sistem untuk berpotensi menemukan lebih banyak cacat. Yang keenam, yaitu testing is context different. Pengujian pada dasarnya tergantung konteks. Berbagai jenis situs yang diuji berbeda. Misalnya, testing software yang berkaitan erat dengan keamanan tentu berbeda dari sebuah sistem e-commerce. Yang ketujuh, absence of errors fallacy. Jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan, pengguna kemudian menemukan dan memperbaiki cacat atau bug. Hal ini akan berguna sama sekali. Kemudian, akibat jika tidak menerapkan prinsip dasar testing. Tujuan dari melakukan pengujian pada suatu sistem atau perangkat lunak itu adalah agar suatu sistem atau perangkat lunak ini mencapai hasil pengujian yang optimal dengan pengujian perangkat lunak tanpa menyimpang dari tujuan pengujian. Jika tidak menerapkan ketujuh prinsip tersebut, maka dapat diketahui akibatnya, yaitu terdapat banyaknya bug atau cacat pada software karena tidak menjalankan pengujian, kemudian memungkinkan memunculnya bug atau cacat yang baru pada software jika tidak dilakukan pengujian secara berkala, dan software menjadi tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh user atau pengguna. Kemudian, di sini ada contoh kegagalan di dalam proses testing. Yang pertama, pada tahun 1988, kapal perang USS Vincennes
menempat jatuh pesawat komersil Airbus 320 yang disebabkan oleh output program pelacakan yang ditampilkan tidak jelas. Kemudian yang kedua ada kesalahan diagnosa pada perangkat lunak medis yang menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga sistem peringatan radar kapal yang mengidentifikasi roket Exocet sebagai teman yang mengakibatkan kapal The British Destroyer tenggelam. Kemudian yang keempat ada Terak 25 merupakan perangkat terapi radiasi medis yang bekerja dengan sistem terkomputerisasi pada tahun 1985 hingga 1987 terdapat 6 kali kecelakaan akibat overdosis radiasi yang dihasilkan oleh alat tersebut hingga mengakibatkan kematian dan luka serius. Sistem keamanan dari Terak 25 ini lebih mengandalkan perangkat lunak bukan pada perangkat keras, sementara pengujian keamanan yang dilakukan lebih ke arah perangkat keras dan tidak ke perangkat lunak sehingga mengakibatkan kesalahan perangkat lunak, terutama sistem engineering-nya. Kemudian yang kelima, pada tahun 2003 di mana listrik mati di Amerika Timur dan sebagian Kanada selama lebih dari sehari sebenarnya listrik sudah dapat menyala dalam 2 jam, namun dikarenakan fungsi alarm dalam software manajemen listrik tidak bekerja. Kemudian yang keenam, pada tahun 1962, roket menyelik Eropa terpaksa diledakkan setelah 3 menit lepas landas karena komputer pengendali mengatakan bahwa roket dalam keadaan tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko yang lebih besar, maka roket tersebut diledakkan secara paksa. Padahal, sebetulnya roket tersebut baik-baik saja. Kesalahan komputer dalam memperbaiki informasi diakibatkan kesalahan program perangkat lunak yang digunakan. Diketahui kesalahan program disebabkan programmer lupa memasukkan tanda bar di atas simbol tertentu untuk menunjukkan nilai rata-rata. Kemudian, pada tahun 1996, roket Ariane 5 keluar jalur dan meledak hanya 40 detik setelah diluncurkan. Penyebabnya di mana terjadi overflow saat mengkonversi sebuah nilai floating 64 bit yang berkaitan dengan kecepatan horizontal roket 16 bit. Angkanya lebih besar 32,767 nilai integer yang bisa disimpan di 16 bit sehingga mengakibatkan konversi gagal. Pada tahun 1991, militer Amerika gagal dalam mengantisipasi roket Irak sehingga menghantam barak tentara. Hal ini disebabkan pada kesalahan perhitungan waktu sejak booting yang berakibat pada kesalahan aritmetik komputer sehingga waktu yang terukur di alat lebih lama dibandingkan dengan kenyataannya. Kemudian di sini ada penyebab kegagalan di dalam proses testing. Yang pertama, analisa sistem yang kurang baik merupakan penyebab kegagalan yang sering terjadi di mana perangkat lunak umumnya tidak bisa memenuhi fungsi dan tugasnya. Salah satu penyebabnya di mana pengguna kurang terbuka dalam menyatakan kebutuhan sehingga menyulitkan pengembang perangkat lunak untuk menerjemahkan dalam suatu model. Kemudian yang kedua, perencanaan yang buruk termasuk penjadwalan pekerjaan tidak sempurna. Pimpinan proyek termasuk manajer menganggap tidak perlu adanya perancangan yang matang atau rencana dibuat kembali proyek jalan. Perencanaan jadwal kerja yang buruk bisa mengakibatkan tidak ada target yang harus dicapai pada waktu tertentu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak menjadi molor dari deadline yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, perencanaan finansial yang buruk sehingga mengakibatkan ketidakmampuan memprediksi harga dan perubahan. Kemudian yang keempat, arsitektur perangkat lunak kurang bagus. Arsitektur perangkat lunak harus mempunyai kemampuan beradaptasi dengan rencana jangka panjang maupun perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, terlambat mengetahui tanda-tanda kegagalan perangkat lunak. Sinyal kegagalan terkadang telah muncul dari awal, hanya saja tidak satupun yang memahaminya atau tidak diperbaiki. Sehingga ketika tanda-tanda tersebut semakin jelas dan membesar, proyek sulit diselamatkan lagi dan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, kegagalan komunikasi dan konflik antar stakeholder. Kegagalan komunikasi bisa terjadi baik antara pengembang perangkat lunak ataupun antar stakeholder. Kesimpulannya, kita tidak menerapkan 7 prinsip tersebut ke dalam proses pengujian atau testing, maka bisa terjadi risiko kegagalan dalam proyek tersebut. Karena proyek tersebut tidak terverifikasi, tervalidasi, dan bisa menyebabkan error.
Kemudian di sini ada daftar pustakanya. Sekian dari kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.